Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi serta teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadira Alsyakalika dengan NIM 199200022 dari kelas 05 Tekpres SAPPK ITB Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil tugas besar saya mengenai analisis kondisi serta perlengkapan jalan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi, persoalan, serta solusi suatu wilayah dan menampilkannya melalui media grafis berupa poster. Sebelum penjelasan orientasi wilayah ini, kita perlu tahu apa sih jalan. Jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah penunjang utama transportasi darat yang mencakup bagian jalan termasuk bangunan pelengkap hingga perlengkapan lalu lintasnya. Ditilik dari wilayah yang lebih luas, Jalan Raya Jatiwaringin yang dijadikan lokasi pengamatan ini berada di daerah yang dilingkari, yaitu di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan deskripsi wilayahnya seperti yang tertera pada gambar, lalu jalan ini termasuk jalan arteri primer. Jalan arteri primer ini adalah jalan yang menghubungkan secara pusat kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah. Jalan ini berbatasan dengan wilayah Jakarta Timur di bagian selatan, maka dari itu saya membatasi wilayah pengamatan hanya sekitar 2,4 km seperti keterangan pada gambar. Selanjutnya, pada peninjauan persoalan ditemui masih adanya kerusakan jalan. Jenis kerusakannya ini dikategorikan melalui manual peliharaan jalan nomor 3 oleh Dirjen Bina Marga. Didapati yang pertama adanya pelepasan butir atau raveling, yaitu ketika lapisan perkerasannya kehilangan aspal dan tercabutnya partikel-partikel agregat. Yang kedua itu terdapat lubang atau pothole, bentuknya seperti mangkok, dapat menampung dan meresap air pada jalan. Yang ketiga ditemui adanya retak atau rangkaian celah terbuka pada jalan dengan pola bergaris. Karena jalan tak terpisahkan dengan berbagai perlengkapan yang begitu luas, selanjutnya saya akan menganalisis perlengkapan jalan yang ada di Jalan Raya Jatiwaringin. Seperti keterangan yang digambar, ditemui bahwa masih banyak trotoar dalam keadaan tidak baik, mulai dari disalahgunakan hingga mengalami kerusakan, menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan karena dari pemasalah yang tadi sendiri dapat menyebabkan termakannya ruas badan jalan hingga bisa menyebabkan kemacetan. Lalu ditemui belum adanya alat pemberi isyarat lalu lintas di sepanjang jalan ini yang bisa menyebabkan kemacetan juga. Selanjutnya ditilik dari marka jalan atau penanda jalan di permukaan jalan berupa garis. Ditemui bahwa warna marka jalannya sudah memudar dan beberapa ada yang hilang. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan juga estetika jalannya. Selanjutnya dari fasilitas pendukung berupa halte. Jalan ini dilalui oleh bus Transjakarta karena berada di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta. Akan tetapi pada jalan belum ditemui halte atau minimalnya rambu lalu lintas berupa bus stop. Memang akar permasalahannya juga terjadi di trotoar yang lebarnya hanya sekitar 1 meter berdasarkan literatur utama melalui peraturan yang dijadikan kondisi ideal. Dari aspek kondisi jalan, berdasarkan hasil observasi, ditemui ada 2 lubang di jalan, 6 kondisi retak, dan 8 terjadi pelepasan butir. Menurut manual pemeliharaan jalan nomor 3, kerusakan semacam ini dapat terjadi karena beban arus lalu lintas. Dari yang saya amati, memang kerusakan terjadi di titik ramai seperti di pertigaan menuju pasar dan pertigaan menuju jalan tol. Apabila dibandingkan dengan kondisi ideal dan faktual, Jalan Raya Jatiwaringin dapat dikondisikan seperti tabel berikut. Menurut SE Pemerintah PUPR nomor 2 tentang rencana teknis fasilitas pejalan kaki, ketentuan dimensi trotoar ini ditentukan sebagai berikut. Padahal menurut fungsi kawasan ini tadi sebagai zona perdagangan jasa, seharusnya Jalan Raya Jatiwaringin dapat difungsikan sebagai pergerakan utama dan menampilkan keberdaya gunaannya. Banyak tempat kuliner yang berdekatan, sehingga berpotensi juga sebagai kawasan kuliner ramah pejalan kaki. Oleh karena itu, pada akhir pembahasan ini ditawarkan beberapa penyelesaian persoalan atau solusi dari permasalahan ini. Pertama, diadakan perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap mengingat jalan ini ramai pengguna, misalnya jalur kanan dahulu atau diberi penanda jalan perbaikan jalan. Lalu dalam masalah perlengkapan jalan bisa diberi lahan parkir umum di lahan kosong dan PKL bisa berjualan di lahan street food. Diadakan juga perbaikan trotoar, pengecatan ulang zebra cross, pemasangan lampu lalu lintas sehingga masalah dapat teratasi. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.